pertemuan lalu menjelaskan kriteria orang-orang kafir. 2 bulan lalu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Orang-orang kafir yang selalu menutup telinganya, matanya, hatinya dari informasi-informasi baik. Semua anugerah yang Allah kasih malah dibalikkan, malah diselewengkan. Bukannya disyukuri tadi seperti manusia yang pertama, ya, atas semua anugerah yang Allah kasih itu disyukuri, diperinci satu persatu. Ini malah dibalik, ditutup. Makna kafir itu adalah menutup dari pintu hidayah, cahaya taufik, sehingga dicaplah khatamallahu ala qulubihim, distempelkan hatinya menjadi qalbun mayyitun, hati yang mati, tidak pernah bergetar sedikit pun ketika ada ayat-ayat Quran, suara azan, informasi kajian. Gak ada rasa syauq dan dzauq rindu untuk bisa menghadirinya, bisa melaksanakan ubudiyahnya. Tidak ada, itu qalbun mayyit. Nah, pada pertemuan sekarang disambung, wa minan nasi may yaqulu amanna wa billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengatakan dirinya, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kenyataannya dia tidak beriman. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, ayatul munafiki salasun, ya. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. 1, berkata bohong. Ya, namun kegiatan setiap hari ngabohong, ini alamat munafik. Mau ngebohong istrinya, mau ngebohongin mertuanya, tetangganya, atau rekan bisnis, teman kerjanya dan sebagainya. Ini digambarkan sama Al-Quran di zaman Rasulullah. Ada orang yang mengaku dirinya beriman, mengucapkan secara lisan, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenyataannya itu tidak melaksanakan ibadah, tidak nurut kepada apa yang dibawa oleh Nabi, yang dicontohkan sama sahabat, tidak diikuti. Makanya dikategorikannya munafik. Selalu berbohong secara lisan. Di tahsis hadis itu. Kemudian yang kedua, ketika berjanji itu dia sendiri yang mengingkari. Makanya ketika kita buat janji kemudian kebetulan tidak bisa dilakukan, harus segera informasi, jangan ditunda. Itu nanti kita jangan jadi bumerang, malah kalau langsung dituduh, ya pegawainya munafik kos gitu kan. Padahal kenyataannya tidak mau niat untuk menjadi munafik. Maka harus segera ketika kita bikin janji, kemudian janji itu akhirnya kondisinya tidak bisa kita lakukan, segera habari secepatnya agar kita tidak dicap oleh orang tersebut, oleh teman tersebut, oleh keluarga termasuk kategori orang munafik. Yang terakhir, ketika diberikan amanat berkhianat. Ya, coba Masya Allah, ini fenomena ini tuh relevan dalam kondisi apapun.
kalau melihat kondisi ayat Quran ini yang di masa Rasulullah saat itu mengucapkan dirinya beriman tapi kenyataannya tidak. Dan ini tetap akan berlaku sampai masa ke masa, dan kita saat ini hidup menemui macam-macam orang yang model seperti ini. Disumpah Al-Quran, bayangkan ya, di atas kepalanya. Ya Qurannya diledek, cuma ngomong doang. Kenyataan yang terjadi ini, perilaku munafik itu merusak tatanan kehidupan, yang akhirnya orang-orang yang tadi kena bohong, kemudian kena khianat, ditipu daya, imannya kurang kuat, imannya hanya baru makom taklid, akhirnya mengedepankan amarah. Yang amarah itu amaratun bisu, membawanya kepada sisi kerusakan. Kenapa membawa kerusakan? Karena tidak didasari oleh ilmu. Kalau didasari oleh ilmu, qalbun ini yang diletakkan dalam setiap dada diri kita masing-masing, setiap individu manusia, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika kita teladani, kemudian kita mencari ilmu, membuka hati ini untuk pintu hidayah, cahaya taufik masuk kepada diri kita, maka qalbun itu akan seperti lautan yang tetap kokoh. Ketika didatangkan air sungai, limbah, sampah berjuta-juta kubik, tapi lautan tetap asin, menghembuskan keluar dengan ombaknya, limbah keluar lagi, sampah keluar lagi, kemudian tawar keluar lagi. Itu gambaran imanu hakikotin atau imanu hakin. Namun untuk nyampe ke level iman hakin atau hakikotin harus melalui step by step. Pemahaman ilmu tauhidnya, pemahaman ilmu fikihnya, disertakan dengan dunia tasawufnya. Maka begitu mendapatkan ujian-ujian kehidupan, akan kokoh orang tersebut. Beda dengan orang yang imannya hanya taklid. Ketika dikompori, hayu serang, hayu Allahu Akbar, bakal anak-anak pakai Allahu Akbar ya. Tuhan diajak demo. Nah ini, mari dari perubahan diri kita secara individu, sifat-sifat aura positif yang dibawa ke keluarga untuk mendidik anak, istri. Karena tumbuhnya masyarakat atau tumbuhnya pemimpin-pemimpin hebat itu berasal dari keluarga yang keimanannya nyampe kepada iman hakikat, sehingga muncul imam-imam, muncul pemimpin-pemimpin yang kokoh bagaikan air laut itu. Kesimpulan bahwa golongan manusia ada yang iman secara hakiki, ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Di satu sisi lain, kai Abu Bakrin, seperti sahabat Abu Bakar, wasairil ashabi Muhammadin, dan di antara sekalian para sahabat itu kokoh keimanannya. Di sisi lain ada orang yang munafik, ya, yang hanya berbaur memperlihatkan, mengatakan dirinya iman, tapi begitu menyendiri dia ternyata malas beribadah, kemudian bahkan melakukan kemusyrikan, menyekutukan dengan Tuhan yang lain. Dan di sisi lain lagi jelas-jelas kafir, ia menutup matanya, telinganya,
hatinya dari kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau di masa sekarang, karena Rasul menitipkan ilmu akhlaknya berikut dengan Quran dan hadisnya yang diwariskan kepada para ulama, maka umat-umat sekarang mengikuti ulama yang ahli ilmu, ahli hikmah, yang sesuai sanadnya sampai kepada Rasulullah, ilmu dan akhlaknya sama dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kajian siang ini bermanfaat dan mengubah pemikiran kita untuk terus berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama, sehingga kita akan meraih keridhaan dari Allah dan meraih keberkahan di dalam hidup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi